Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Patutnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka taala bisa melewati Ramadan. Sudahkah kita menangis tentang amalan-amalan kita, dosa-dosa kita kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala? Ayabki ilallahi ta'ala ala dunubina. Kita menangis atas dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Sudahkah kita? Atau kita ingin mendapatkan lagi Ramadan hanya berlalu begitu saja? Semoga kita oleh Allah senantiasa diberikan tanda-tanda, yaitu amal kita diterima di sisi Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala. Alamatul amal makbulun indallahi ta'ala. Kata jumhur ulama bahwa tanda amal diterima di sisi Allah senantiasa dia istiqomah terhadap amalannya. Kalau biasanya 3 juz dalam satu hari, dia terus menerus seperti itu. Karena orang yang senantiasa aysadda li'amalis soleh, berat untuk melakukan amal soleh, tanda dosanya masih membebani dirinya. Semakin kita berat dengan dosa kita, semakin kita tidak istiqomah kepada Allah. Maka orang yang istiqomah senantiasa dia bagaimana dirinya benar-benar minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala atas dosa-dosanya, dan tidak merasa amalnya diterima di sisi Allah. Tidak puas-puas untuk melakukan amal soleh. Liyabgi wajhillahi ta'ala, untuk mencari wajah Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala, mengharap wajah Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala. Dan ini berat bagi seorang mukmin untuk istiqomah. Maka orang yang tidak istiqomah adalah dosanya yang menariknya. Dosanya yang menariknya untuk senantiasa berat istiqomah kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Berat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, tanda dosa kita masih ada. Dan kita pun tidak menilai orang, kita mengurus diri kita sendiri. Kadang kita lebih sibuk menilai orang lain, sibuk menilai saudara-saudara kita, tapi tidak pernah kita sibuk menilai diri kita. Ini yang memberatkan kita untuk istiqomah, ya ikhwan. Barakallahu fikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diingini oleh beliau mengulang-ulang. Barakallahu fikum. Baiklah, kita lanjutkan pada hadis bab al-muraqabah, bab pengawasan Allah Azza wa Jalla tabaraka taala, di hadis yang ke-61. Ya. Yang ke-60 sudah kita selesai. Ya, terkait tentang
yaitu hadis Jibril, ya. Sudahkah kita benar-benar mengamalkan? Dan kita sekarang pada hadis yang selanjutnya, bab muraqabah. Ya. Ats-tsani, yang perlu kita ketahui yang kedua dari muraqabah, bab muraqabah ini, an Abi Dzarrin Jundub ibn Junadah, dari Abu Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma, Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma. Ya, semoga Allah memberikan ridhonya kepada keduanya, itu Abu Dzar dan Abu Abdurrahman. Ya, siapa Abu Abdurrahman? Mu'ad ibn Jabal. Ya, kunya beliau Abu Abdurrahman. Ya. Kalau kita di negeri Indonesia, ya pakai nama asli lebih utama. Tapi bolehkan nama kunyah kita, ya. Lebih utama pakai nama asli. Takut disalahgunakan kadang. Ya, kecuali orang yang sudah paham di daerah lingkungan pondok, ya, atau lingkungan, ya, yang senang sama-sama ngaji, tidak masalah. Ya, kalau tidak ngaji, nggak tahu ini Abu siapa, nanti tambah menjadi fitnah. Maka pentingnya ilmu, ya ikhwah. Ya, pentingnya ilmu. Ya. Ya, yang sudah masyhur la ba'sa, ya, jadi kebaikan. Mudah-mudahan mungkin sudah masyhur, ya, di kalangan tetangganya, la ba'sa, jadi kebaikan insyaallah. Yang penting tidak disalahgunakan, ya, melakukan tindak pidana, ya, atau hal-hal yang merusak, ya, tatanan masyarakat kita. Barakallahu fikum. Lanjut epon. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kalian berada. Tidak pakai kuntum Nabi. Individu, setiap orang. Jadilah Islam di diri Anda sendiri, ya. Tegakkan antum, bukan mengajak orang, memaksa orang menjadi fitnah. Ya, kata para ulama seperti itu. Tunjukkan akhlak kita, akhlak seorang muslim, akhlak orang yang bertakwa, akhlak orang yang senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah. Setiap individu, ya. Barakallahu fikum. Itulah takwa. Nabi kunta, engkau sendiri. Tidak pakai kuntum di sini. Maknanya kata para ulama. Artinya setiap orang benar-benar ingin menjaga muraqabahnya, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Dan ini seorang muslim, ya. Takwa kepada Allah, ya. Ya. Nanti akan syarahnya kita akan baca. Wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha, dan iringi kejelekan kita, ya, dengan kebaikan, tamhuha, yang itu akan menghapus dosa kejelekan. Ketika kita melakukan dosa, kita iringi dengan taubat kepada Allah. Barakallahu fikum. Wa khaliqin nasa, dan hendaklah kalian berakhlak an-nasa, kepada manusia. Sebagai apa ini? Safiuddin akhuna al-fadil maf'ul, ya, kepada manusia. Ya, berakhlak kepada siapa? An-nas. Tidak kepada seorang muslim, manusia. Rasulullah menyuruh manusia berakhlak yang baik kepada seluruh manusia. Hatta itu bukan agama kita, kita harus berbuat akhlak yang baik. Dan ini diterapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh kita merendahkannya. Kamu bukan agama saya. Jangan sampai seperti itu seorang muslim. Akhlak yang jelek. Tunjukkan akhlak yang baik, bagaimana Nabi bersikap. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan baju perangnya dengan orang-orang Yahudi. Pernah dengan orang Yahudi. Artinya muamalah beliau, pergaulan beliau sallallahu alaihi wasallam bagus. Bagaimana kita pun dengan siapa saja baik pergaulan kita. Pergaulan kita baik. Maka di sini wa khaliqin nasa.
Hendaklah kalian berbuat baik kepada seluruh manusia, annas kepada manusia. Hendak bilang al-muslim di sini Rasulullah. Ya. Hadis ini annas, manusia, tetangga kita, siapapun yang berada, muslim, non muslim, harus kita baik. Ya, berakhlak bi khuluqin hasanah. Bi khuluqin hasanin. Dengan akhlak yang baik. Ya, ini hadis muraqabah. Bayangkan, Imam Nawawi menaruhkan hadis ini di bab al-muraqabah, pengawasan kita, diri kita yang merasa diawasi oleh Allah setiap waktu. Kalau sampai kita belum pernah berakhlak baik dengan teman-teman kita di kantor, di pasar, ya, jangan harap kita mendapatkan nilai ketakwaan ini. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin ta'ala, bisalasin wasiyah azimah. 3 perkara ini perkara wasiat yang agung. Ya. Al-wasiyatul ula, wasiat pertama, ittaqullah, ittaqillaha. Dan kalian bertakwa kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kalian berada. Wattaqullah, dan takwa kepada Allah. Taqwallahi hiya istinabul muharim, yaitu menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan. Wa fi'lil awamir, dan yaitu melaksanakan perintah-perintahnya. Hadhihi at-taqwa, menjauhi larangannya. Ya, at-taqwa. Amalun bi taatillah, amalan dengan ketaatan kepada Allah, ala nurim minallah. Ya, ala nurim minallah. Takwa itu adalah beramal dengan ketaatan kepada Allah atas cahaya Allah. Cahaya di sini adalah al-ilmu. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Bersalawat yang keras, ikhwah. Pernah kajiannya daurah Syekh Walid, ya, beliau marah, diam. Haruskah salawat itu dengar dengan yang lain? Lawas. Dan ini dikerjakan oleh para sahabat. Kadang kita malu yang ngaji sunnah untuk mengucapkan salawat di antara saudara-saudara kita. Tanda bukti kita cinta, kalau sebut kekasih kita, masya Allah, teriak dengan gembira. Inilah seorang muslim. Ya, ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini diterangkan oleh syekh kita, Syekh Walid, di daurah, ya, dulu pas datang ke Jawa Timur, ya. Barakallahu fiik, hafizahullah ta'ala. Juga Syekh Abdul Al-Bukhari dulu, ya, ahlul hadis juga pernah marah ketika sebut nama Nabi sallam, dia harusnya kita dengan kalau disebut kekasih kita, ya, dengan masya Allah histeris, Allahumma shalli wa sallim ala Nabi, kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Inilah ahli sunnah, ya. Maka seorang bertakwa, dia berjalan ala nur minallah, dengan cahaya Allah, yaitu qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaf alama, yaitu dia mengerjakan apa amarakallahu bih, yang Allah telah perintahkan kepada kalian. Ikhlason, dengan ikhlas lillah, kepada Allah. Ikhlas yaitu atahlisu an syirkil akbar wa syirkil asghar, dia bersih dari syirik besar maupun syirik kecil. Itu ikhlas. Ya, maknanya ikhlas itu bukan tanpa pamrih. Ini dari, ya, pemahaman yang perlu kita luruskan di antara saudara-saudara kita. Ikhlas karena Allah. Ya, perkara dikasih dari saudara kita, ya enggak apa-apa. Bantu kita, ikhlas karena Allah, dibantu. Kita bantu saudara kita. Dikasih, ya, noban. Ya, kita terima. Ya, noceng dikasih 5.000. Ya, berapa? Noceng. Orang Jawa itu. Orang Cina, ya. Barakallahu fiik. Terima, tapi kita pertama niat ikhlas. Perkara dikasih itu 2 kali itu bonus, ya. Barakallahu fiik. Ini kalau dengan manusia muamalahnya. Kalau dengan Allah, itu bersih dari syirik besar maupun syirik kecil. Barakallahu. Lanjutnya, wa ittiba', ini, ya, ciri seorang bertakwa
Dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengan ikhlas, wa ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan masyaallah menjadi rahmat ya di masyarakatnya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah kami utus kaum Muhammad kecuali menjadi rahmat sallallahu alaihi wasallam. Menjadi rahmat kita. Bagaimana kita bukan jadi yang ditakuti, radikal dan semacamnya. Tidak cocok bagi seorang muslim. Ya, kita harus lembut dengan sikap yang baik, akhlak yang baik. Walaupun tetangga kita bukan non muslim, kita harus tunjukkan akhlak yang baik. Bukan karena nunjukkan, tapi karena Allah berbuat baik kepada manusia. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tatruka ma nahallahu ta'ala, dan dia menjauhi apa yang Allah larang anhu imtisalil nahi, yaitu perkara-perkara yang Allah larang ya dari larangan tersebut. Wa tanzi'aha an maharimullahi ta'ala, dan dia menjauhkan dirinya dari apa yang Allah haramkan, membatasi dirinya dari perkara-perkara yang Allah haramkan, yang Allah larang. Haram itu dilarang maknanya, tapi ada tingkatannya ya. Nanti di bab fikih itu biasanya itu. Barakallahu fiik. Selanjutnya misaluhu, nah ini contoh dari takwa ya. Beliau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin taala memberikan contoh ya, taqumu bima ujiballahu alaika fi a'dhamil arkanil Islam. Engkau senantiasa mendirikan apa yang Allah wajibkan kepada kalian, Anda, pada kita semua, fi a'dhamil arkan, dalam mengagungkan rukun Islam, arkanul Islam. Ba'da syahadatain, setelah syahadat, wa hiya as-shalah. Dia jaga salat. Setelah syahadat masuk Islam, dia setelah itu jaga salatnya terus. Ya, yang laki-laki afdolnya di masjid. Ya, kalau ada udzur illa udzur, ya. Seorang laki-laki salatnya di masjid kecuali ada udzur. Ya, udzur-udzur syar'i, safar, sakit, ya. Udzur syar'i, ya, disyariatkan. Ya, barakallahu fikum. Fatati biha kamilatun bisyurutiha, dan dia datangkan dengan sempurna dengan syarat, dia ajari syarat-syaratnya ibadah salat. Syarat-syarat salat bagaimana dia pelajari. Syarat-syaratnya salat bagaimana, syarat ibadah ini gimana dia paham. Wa arkanuha, dan rukun-rukunnya bagaimana. Ya, rukunnya salat. Al-Fatihah masuk rukun atau syarat? Rukun. Ya. Ini pelajari. Barakallahu. Ya. Wa takmiluha bikamalati, dan dia menyempurnakan apa yang telah ditetapkan kesempurnaannya. Kalau melakukan ibadah ini harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dia pelajari dengan baik, terus dimurajaah, walaupun sudah hafal diulang-ulang. Takut kadang sudah tambah lama kita kadang lupa. Barakallahu. Selanjutnya, man akhala bi syai'in min syurutis shalah aw awjibatuha fa innahu lam yattaqillah. Siapa saja yang menyelisih dari salah satunya, syaratnya tidak baik tapi rukunnya baik, ya, atau rukunnya baik syaratnya tidak benar, ya, maka ini bukanlah orang bertakwa. Maka harus kerjakan sholat sesuai rukun dan syarat dan rukunnya, ya. Di kitab-kitab fikih nanti bab kitab Bulughul Maram kita pelajari, ya. Kitab, kalau di kitab fikih Syafi'iyah, ya, Safinatun Najah, ya, Inatul Thalibin, Fathul Mu'in, ya, begitu. Umdatul Ahkam kalau di Ahmad bin Hanbal, ya, Hanabila Al-Hanabila, ya, itu pelajari. Ya. Barakallahu fiik. Mondok. Kalau ada daurah-daurah khusus itu lebih memudahkan. Sudah usia misalnya. Kalau daurah, misalnya ada daurah di luar negeri sekarang lagi viral ini, alhamdulillah. Ya, di Saudi, tak apa-apa kalau tuh punya biaya, udah daurah sebulan, tak apa-apa, ya, akan manfaat. Ya. Atau masyayikh datang, kita datang, atau ustadz kita datang, kita meluangkan waktu. Kalau nggak punya waktu, ya sekali-sekali setahun, ya, 5 hari, 1 pekan, ya, masya Allah itu lebih kuat untuk membawa buku yang kita pelajari. Barakallah. Selanjutnya,
bal naqsi min taqwa, bahkan kurang ketakwaannya. Ya, kalau tidak sesuai syarat dan rukunnya ibadah salat tersebut. Mana qasa minal ma'mur, kurang dari apa yang telah dimakmur, diperintahkan. Ya, yang telah ditetapkan. Ya, bahasa halusnya begitu. Barakallah. Lanjut fi zakat. Bab zakat. Ya, zakatnya juga perbaiki orang bertakwa. Ya, taqwallahi fiha an takhsha jami' amwalik. Dia orang bertakwa senantiasa dia khususkan dari seluruh hartanya, harta dia, harta kalian, harta Anda. Yang kata Syekh Utsaimin, allati fiha az-zakah, yang di mana itu ada zakatnya, takhrij zakatuka thayyibatun biha nafsuka min ghairi bi khalli wala taqtir wala ta'khir. Dia senantiasa sesuai dengan nisabnya, kalau sesuai nisabnya, dan tidak mengakhirkan dari kalau sudah tepat waktu nisabnya. Ya. Kalau belum ya jangan, ya. Misalnya mulai bulan Syawal ini kita berusaha, ya. 1 tahun pas bulan Syawal, ya, 80 ada melewati ini nisab, maka kita, ya, kalau tapi semuanya sudah dibayar atau utang-utangnya sudah lunas semua. Kalau belum jangan. Itu nanti bab zakat, ya, khusus di kitab fikih juga banyak perselisihan di antara ulama juga. Bagaimana kaifiahnya, bagaimana zakat, ya, semuanya ada di fikih nanti. Panjang karena di sini enggak diterangkan. Lanjutnya. Ya. Faman lam yaf'al fa innahu lam yattaqillah. Siapa hendak mengerjakan zakatnya maka tidak bertakwa. Sesuai yang tadi saya sampaikan. Fisyam juga dalam puasa. Ta'ti bisyawm, ya, dia senantiasa melakukan amal puasa, saum, kama amarta mujtaniban fihi ya, dia menjauhi fihi lagwan wa rafath, ya, perkara-perkara yang sia-sia dan rafas, kotor, ya, lisannya istilahnya ya sedikit ya keluar, ya kadang nggak terasa, ya, kita bergaul lupa, ya, semangat begitu bergaul teman, ya, begitu senang lama sudah reuni nggak bertemu setahun lupa, ya, gitu kan. Nah, kadang kita waliyadzubillah, ya, terjadi rafas, ya. Udah bulan Ramadan ketemu sudah nggak ketemu, ya, lupa akhir Ramadan jadi dia, atau puasa sunnah dia rafas, ya, eman menjaga dari perkara yang sia-sia, ya. Wasahabul ghaya wal ghaibah, ya, mencaci dan juga menaib ghibah wa namimah. Dan ghibah ini ada pembahasannya khusus juga, karena ada sesuatu yang perlu dikabarkan tapi bukan ghibah. Ya, misalnya orang itu muat mudarat, ya perlu kita juga katakan. Yang karena kalau nggak dikatakan akan jadi mudarat kepada saudara kita yang lain. Ya, misalnya dia sering utang nggak bayar, ya misalnya, antum nggak dibiarin, antum dosa. Ya, kalau setiap ngutang dia nggak bayar, ngutang nggak bayar, ya, takut mudarat kepada saudara kita yang lain, atau membuat hal-hal yang tidak enak kepada saudara kita. Ya, mencuri, kalau dia berteman hilang itu apanya lah, ya, antum wajib terangkan, ya, hati-hati, atau terjadi hal-hal yang merusak saudara. Ini adab seorang muslim, ya, di kantor di mana, ya, sehingga akan bagus nanti ketika kematiannya, ya, akhlaknya akan terbawa terus. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya karena memang berat, ya, berat. Tapi dengan akhlak yang baik, tidak menyinggung saudara kita, ya, bagaimana kaifiahnya lah menyampaikannya, ya. Kalau bisa menasihati bagus, tapi kadang berat, ya, malah nanti kita yang dijadiin, ya, hal-hal yang dibully dan semacamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini namimah lain, namimah mengadu domba. Ini memang suka ngadu domba, ya, suka ngatu ini namimah. Ini dosa juga, dosanya nih bawa ke alam kubur nih, namimah, ghibah nih, ya, sama kencing tidak dicuci. Ini siksa yang paling banyak di alam barzah, ya, alam kubur, ya, buang, ya bulu, ya, al-baul, ya, dia kencing, buang air kecil, ya, ciprat saja, ada najisnya, dia nggak suci, terus buat namimah, ghibah, ya. Ini dosanya akan terbawa sampai alam barzakh, ya. Wa ghairu dzalika mimma yang khusus saum, yang demikian itu
juga yang mengurangi puasa. Wa yazilu ruh shaum, juga rohnya puasa. Wa makna wa hakiki, makna puasa itu wa huwa as-shaum amma haramullahu taala azza wa jalla. Makna hakikat dari puasa menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah azza wa jalla taala. Ini takwa. Jaga salatnya, jaga zakatnya, jaga saumnya. Ini takwa. Dari rukun Islam aja dulu, ya. Baru nanti ke rukun iman, baru ke ihsan yang sebagaimana bab yang kita pelajari sebelumnya di hadis apa kemarin? Hadis Jibril. Ya kalau ingat insyaallah akan mampu. Ya. Wa hakadha baqiyatul wajibati taqumu biha ta'atullah ta'ala wa imtithali amrihi wa ikhlasan lahu wa ittiba'an an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ittibali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu adalah kewajiban yang harus orang muslim untuk mentaatinya kepada Allah dengan melakukan apa yang Allah perintah dengan niat tulus, ikhlas karena Allah, bersih dari syirik besar maupun syirik kecil dalam beribadah kepada Allah. Dan syaratnya wa ittiba'i, dia ittiba'an, ya, dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam li rasulih sallallahu alaihi wassalam. Salawat dan salam, biasakan begitu. Ya. Fil munahayati tatruku ma nahallahu anhu imtisalan li nahyillahi ta'ala azza wa jalla haitsu nahar fantahi. Ya, selesai kata saya. Dan itu semua makna dari apa? Meninggalkan perkara-perkara yang muharramat, yang dilarang yang oleh Allah dan Rasulnya, itulah takwa. Mengerjakan apa yang diperintah dari Allah dan Rasulnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu saja takwa. Ya, ibadah yang pertama apa cirinya? Salatnya dulu perbaiki, ya, jangan yang kecil dulu, salat dulu, ya, dari syahadatnya pelajari tauhidnya yang baik, salatnya, baru ke zakat, saum, ya, baru yang ibadah-ibadah yang lain, haji, umroh, ya, man istata'a ilaihi sabila, dia pergi bagi yang mampu. Kalau nggak punya duit jangan dipaksa, ngutang buat arisan merantai dan semacamnya. Ya kalau bisa bayar nggak apa-apa. Kadang nggak bisa bayar, rantai meninggal. Ya siapa yang mau nalangi? Ya nanti terjadi seperti yang kasus-kasus yang lalu haji apa itu macam-macam. Ya umroh bayar taunya tidak berangkat. Multi level apa itu ya? Haji multi level. Ya janganlah. Ya, jangan aneh-aneh kita kalau tidak mampu sudah, ya Allah tidak menjadikan ini beban dan berat. Ya kalau mau umroh haji ya kalau tidak mampu cukup sholat isyraq ya. Kalau tidak mampu, ya, sudah jangan maksakan diri. Kalau Allah kasih rezeki memang jalannya begitu. Allah mudahkan seperti itu. Ya. Kalau ikut Jabariyah apa nanti bahunya kita, wah harus kita dapat mana nanti kita ketakwaan kita kurang. Ya, ini gunanya ponaan. Kok kita nerima tuh? Iya, memang begitu seorang muslim. Kadang kita olahraga tahu sakit terus, tapi udah terima. Ya, sudah jamu, obat, wah, vitamin minum, sakit. Ya sudah, terima begitu. Ya, jangan sampai memaksakan diri, ya, sehingga kita menjadi apa? Lupa kepada apa yang Allah telah qaddarallahu ta'ala alaina, yang telah Allah telah takdirkan kepada kita semua. Al-wasiyatu tsaniyah, wasiat yang kedua dari hadis yang di atas, hadis 61. Ya. Wa abis sayyi'at al-hasanata tamhu'a. Hendaklah iringi kejelekan dengan kebaikan yang menghapus dari kejelekan tersebut. Maknanya kata Syekh. Nah, ini sarannya perlu. Tak boleh menjabari hadis, menerangkan hadis kita sendiri. Ya, kita bukan mustahid. Ya biasakan cari hadis yang mensyarah ulama sehingga kita tidak tonyalato, ya. Atau Peter Karpetibi, ya, Peter Karpetibi. Wah, dijawab. Tapi ulama salah pemahamannya, enggak sama. Ini yang menyebabkan apa penyimpangan-penyimpangan dalam agama atau subhat. Ya. Qala Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin taala dari hadis ini diterangkan oleh beliau, "Idza amilta sayyi'ata fa'bi'aha bihasanati." Bila kalian melakukan suatu kejelekan, langsung iringi dengan kebaikan. Ya, melihat aurat wanita misalnya dengan tak sengaja di jalan raya,
langsung antum istighfar. Astagfirullah. Kancana jangan ngocok kadang. Alim ukun. Astagfirullah begitu. Jangan nanti kalau diikuti tambah jangan oh iya, yang pertama rezeki terus pas ya. Barakallah. Begitu ya. Ya biasa namanya kita muamalah sama manusia pasti ada kesalahannya, pasti itu. Ya, manusia nggak ada kayak malaikat. Manusia, Pak. Kita annas. Makhluk khata' wa nisyan. Tempatnya lupa dan kesalahan. Kita ini. Maka sebaik-baik adalah apa? Yang istighfar kepada Allah. Langsung diikuti kebaikan. Ketika kita ini lambat sholat berjamaah misalnya, dengan tanpa sengaja juga misalnya, langsung kita balas dengan satu juz baca Al-Quran atau zikir-zikir yang lain. Nanti jangan diulangi lagi gitu. Ikuti dengan amalan-amalan yang lain. Lupa gibah sama temannya ya, mau bilang nanti ditorkop ya Pak ya. Ya kan itu begitu kadang pokoknya. Langsung antum istighfar, jadi sodako atas namanya, boleh enggak masalah, atau kasih kebaikan. Balik ya Allah ampunilah dosanya ya. Karena manusia sering begitu. Atau melihat saudara kita ya, misal kurang akal ya, sudah kita aja. Semoga Allah sembuhkan, Allah sehatkan begitu. Doakan saudara-saudara kita menjadi apa? Rahmat. Itu dakwah sunnah, menjadi rahmat, bukan jadi teror, bukan radikal, bukan. Nabi itu jadi rahmat bagi saudara, bagi umatnya, ya, bagi para sahabatnya, umatnya sampai akhir zaman. Ini apa? Ajarannya jadi rahmat. Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau ajarannya menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa maknanya? Ajarannya ya, jenggot jadi rahmat ya, Pak. Jadi rahmat ya. Laki-laki tandanya laki-laki. Tapi jangan sampai kita melihat orang enggak jenggot benci. Ya, jangan seperti itu. Ada orang enggak sholat ya, sama muslim ya nasihati dengan baik. Jangan sampai kita kasar ya. Ya, dengan akhlak yang baik ya. Kalau tidak bisa jangan dulu, nanti akan timbul fitnah ya. Harus dengan ilmu kalau menasihati saudara kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan cara sendiri. Kadang cara sendiri ya. Tambah tengkar kadang. Ada seperti itu. Pernah ada suatu ikhwan dinasihati seorang ustaz, lupa membantah malah ya. Ini terjadi di salah satu ma'had ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya ya. Maknanya di sini as-sayyi'at, dari kejelekan tersebut bihasanatin, dengan kebaikan. Fa innal hasanata, sesungguhnya kebaikan itu ya, itu benar as-sayyi'at akan hilang kalau apa? Melakukan kejelekan. Artinya akan berkurang. Apanya? Timbangan amalan kita, Pak. Ya, salat besoknya nyolong. Salatnya bagus, berat juga, enggak seimbang. Ya, maka harus tambahin lagi kita ibadah taubat langsung, ya. Nanti nyolong lah jangan. Ya, begitu. Salat nyolongnya enggak mungkin lah. Orang mukmin itu pasti menjaga salatnya, juga akan jaga amalnya, insyaallah. Ya kalau terjadi kesalahan biasa, Pak. Muamalah ya, kadang lupa enggak bayar. Lupa, bukan enggak mau bayar hutang, lupa. Atau karena suatu tertekan ibadah bebannya berat ekonominya, ya. Memang benar-benar enggak bisa bayar. Ya, atau salah dulu menyampaikannya. Ya. Barakallahu fikum. Selanjutnya, wa minal hasanati ba'da sayyiati, ya. Dari kebaikan tersebut, ya, setelah kejelekan yang dia kerjakan, apa yang perlu dikerjakan? Anta tuba ilallahi ta'ala, hendaklah dia taubat kepada Allah. Ya, taubat lalu diganti dengan kebaikan. Ya, tadi contoh melihat auratnya wanita, tampaknya tambah sengaja. Lihat wanita terus begitu, atau melihat masuk apalah ke WA kita gambar enggak benar, enggak senonoh misalnya. Langsung kita istighfar kepada Allah, taubat,
ya, terus tinggalkan itu, baca Al-Quran atau zikir atau sholat, ya, langsung bersegera sholat. Ya Allah, menangis. Ingat, jangan sampai ditunda istighfar kita. Takut nafas kita oleh pas waktunya masuk, walaupun karena malaikat maut tidak melihat apa diri kita, ya. Kalau sudah masuk waktunya disuruh Allah, ya, kapan saja akan dicabut oleh malaikat maut. Semoga Allah panjangkan pertobatan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, barakallahu fiik. Amin. Lanjutnya, fa inna taubata min afdalil hasanati. Karena taubat ini lebih utama daripada amal kebaikan. Bagaimana kita akan beramal kalau tidak bertaubat, ya kan? Maka taubat ini lebih utama daripada beramal. Ya, taubat dulu baru antum beramal. Ya, dulu jadi preman, mama bertahun-tahun, alhamdulillah ketemu seorang yang ngaji, dia orang soleh, dia bertobat, dia tinggalkan tempat kejelekan tersebut, dia bersama menuntut ilmu terus istiqomah, dia tobat. Tobatnya dia akan menjadikan amal baginya nanti menghapus kejelekannya. Terus seperti itu, istiqomah. Barakallahu fiikum. Lanjutnya, qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Tazkiyatun nufus juga perbaiki. Ketika antum taubat, hijrah, tanda kutip, istilah hijrah itu enggak ada. Hijrah itu ya maknanya ya, pemahaman yang ada di kita ini sekarang di masyarakat kita. Orang hijrah. Taubat, bahasanya taubat. Taubat, benar-benar taubat. Dia apa di sini? Tazkiyatun mutatahhirin. Ya, bersihkan dirinya dari apa? Hal-hal yang najis kolbu maupun najis badan. Ya, kata siapa? Syekh Abdul Rahman Asy-Sya'di rahimahullah ta'ala. Ya, ini yang penting kita bersihkan toharo kolbu ini juga. Toharonya kolbu. Ya, pelajari tazkiyatun nufus, ya, dengki. Ini kadang-kadang dengki ya. Ya, kalau lihat saudara kita dapat dengki, langsung antum alhamdulillah, barakallahu fikum, langsung amin ya Allah. Jangan sampai kita diam. Jangan Pak. Penyakit Pak. Eman kita ibadah. Karena pengaruh. Maka penting belajar tazkiyatun nufus, ya. Ini di Ahlussunnah itu, ya. Bukan di tasawuf, bukan orang-orang sufi, bukan. Tapi ini Ahlussunnah, ya. Kitab-kitab para ulama banyak, ya. Ada dawa Syekh siapa? Ibnu Qayyim Segatulah Lagafah, ya. Banyak kitab-kitab beliau. Talbisul Iblis, ya. Bab Subhat berkenaan tentang taharah qalbu dan kerancuan agama. Nanti itu bab khusus berkenaan masalah tersebut. Barakallahu. Qala Allah Ta'ala, "Wa tubu ila Allahi jami'an." Dan kalian taubat kepada Allah semua. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun. Tidak disebut an-nas, orang beriman. Karena orang beriman juga melakukan dosa. Kalau sudah mukmin dia melakukan dosa. Maka ada tingkatannya iman itu. Setiap mukmin ada tingkatannya imannya. Ya, maka jangan sampai mengkafirkan seorang mukmin, mengkafirkan orang mukmin, orang Islam yang sudah jangan dikafir-kafirkan. Melakukan apa? Dosa besar. Dia berzina langsung kita kafir. Wah, itu bukan orang muslim. Jangan mengkafir-kafirkan. Itu haknya siapa? Kobi. Maka masyarakat kita enggak punya. Sudah kita serahkan pada Allah. Doakan kalau saudara kita melakukan dosa, ya Allah berikan dia hidayah untuk taubat, ya Allah. Ya, karena ketidaktahuan kadang melakukan dosa, dia berzina karena nggak tahu, karena lebih banyak nafsunya daripada ilmunya, sehingga melakukan hal tersebut. Ilmunya minis, nafsunya besar, Pak. Ya, ini yang terjadi di saat sekarang ini. Lanjut ekor, ya. La'allakum tuflihun.
Apa gunanya taubat? Agar kalian beruntung, sukses. Ya, falah, tuflihun. Sukses dunia akhirat. Maka taubat ini kuncinya. Juga taubat membuka rizki. Kalau rizkinya mandek-mandek, tidak keluar, tidak turun dari langit, dari Allah Azza wa Jalla, antum taubat, istighfar kepada Allah. Ini pernah datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ketika banyak orang datang keceklik, ada orang sakit, banyak rezekinya juga mampet, macet dan semacamnya. Apa kuncinya saya? Apa kuncinya? Beliau mengatakan astaghfirullah, fastaghfirullah jami'an. Dan kalian beristighfar kepada Allah. Istighfar. Banyak istighfar. Astaghfirullah, sakit perut, istighfar kita. Mungkin kita lagi ada dosa sekarang. Dosa yang kita tidak sadar. Ya, barakallahu fiikum. Wa kadzalika amalus shalih, dan juga amal soleh. Ya, amal soleh itu tukafirus sayyi'ati kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh itu menghapus kejelekan. Setiap amal soleh. Ya, sudah lama mungkin dia mabuk-mabukan, ya, di tempat dugem dunia apa dugem? Gelap malam. Ya. Lama nih, lupa Pak. Wah, sampai ya sudah, ya. Dia bertemu dengan teman orang yang soleh, dinasihati teman orang solehnya tersebut, dia mulai sadar, istighfar, dia kembali menangis dia pada Allah, dia tinggalkan tempat tersebut, dia tinggalkan dengan langsung dia kerjakan amal-amal soleh, sehingga ini yang menghapus dosanya yang lalu. Ya, kita nggak tahu Pak. Jangan merasa kita ini, ya kita tahu antum bersesok, ya kan? Orang soleh, masya Allah, tapi akhirnya jadi mati dalam kekufuran. Waduh, soleh, sampai ya makbul, orang sakit langsung sembuh. Ya, doa dari doa, bukan diurut, doa kepada Allah langsung sembuh. Ya, ini yang makbul udah, bukan buat-buatan, aneh-aneh dulu, sembuh karena berdoa langsung sembuh. Ya. Ini karomah, dicari orang, ya. Tapi kadang jangan jual doa. Bukan sulap-sulap orang dulu itu kalau kelihatan nih doanya makbul, dicari tuh, malah tambah lari. Kalau kita kan, udah, ayo ini doa sama saya, ya. Ya kita begitu kadang. Ya, orang dulu kalau kelihatan orang makbul, lari tambah dia Pak, lari. Nggak mau pingin orang lain tahu bahwa doanya makbul di sisi Allah. Ya, Al-Qurni, ya, masuk. Sampai Rasulullah SAW menasihatkan kepada Umar bin Khattab. Karena doanya makbul, banyak kan tahu, disembunyikan oleh Allah. Kita malah kalau, doa makbul, cerita ke temannya. Ya. Padahal itu salah satu karomah yang Allah berikan agar kita tidak lupa ya. Kadang terjadi seperti itu. Hapus lagi, ini ujian ya Pak. Ujian. Ketika antum dikasih kejayaan dari ibadah antum, karomah kemuliaan, nanti ada karomahul auliya, ya karomahnya para wali, ya dari para ulama-ulama kita. Sehingga kita tahu benar tentang karomah para wali. Karomahnya orang mukmin, semua orang mukmin punya karomah, tapi ada tingkatannya. Ya, barakallah. Lanjutnya, wa kadzalika al-amalus shalihah, amal soleh itu menghapus dari kejelekan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khams, ya, salat lima waktu. Ya, al-jum'ah ila al-jum'ah. Hari Jumat ke Jumat. Antara sholat duhur ke sholat asar ke sholat maghrib ke sholat isya ke sholat subuh, itu penghapus dosa Pak, penghapus dosa kita. Maka eman kalau kita tidak memanfaatkan ibadah tersebut bagi seorang mukmin, langsung berangkat biar hapus dosa kita, otomatis Pak. Ya, tapi tetap juga istighfar. Nabi kan orang paling menjaga sholat, tapi belum tetap istighfar 100 kali dalam sehari atau 70 kali. Barakallahu fikum. Lanjutnya, Ramadan ila Ramadan. Ke Ramadan yang Jumat ke Jumat, ya, Jumat ke Jumat, hari Jumat, satu pekan melakukan dosa, Jumat menghapus dosa. Amalan Jumat dia kerjakan, bersolawat kepada Rasulullah pas malam Jumat sampai Jumat sore, bersolawat kepada Nabi. Ya, solawat Masya Allah. Ada nanti itu menerangkan 70 faidah dan fadilah keutamaan baca solawat. Ya, menurut Al-Alam Nukoyi Al-Jazir Muntah. Dia ada khusus begini. Suatu saat kita akan kaji, ya, karena keutamaan solawat. Ya, banyak kita kata, kamu, ya kalau yang ngaji Insya Allah.
Ya, salawat. Bagaimana Nabi tazkiyah salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjutnya, ya. Ramadan ila Ramadan. Puasa Ramadan ke Ramadan yang lain. 1 tahun kita melakukan dosa, Ramadan menghapus dosa kemarin. Ya, dia jaga Lailatul Qadarnya, dia jaga saumnya, dia jaga Al-Qur'annya, dia jaga ya dari apa tadi? Allah sia-sia, rafas dan semacamnya. Dosa-dosa yang berusaha amal. Kafaratul 5 dan menghapus dari bainahunna majtanabatul kaba'ir. Selama dia tidak melakukan dosa besar seperti kesyirikan, hukukul walidain, yang durhaka kepada kedua orang tua, apalagi membunuh, ini dosa besar. Ya, tidak terhapus dengan sholat tadi, dengan mukafarat tadi bukan. Ya, harus taubat benar, tinggalkan membunuh orang, minum khamar, berzina. Ya, nanti di kitab apa itu? Al-Kaba'ir. Ya, di kitab Al-Kaba'ir, kumpulan dosa-dosa besar. Itu harus pelajari gitu. Ya, dulu kita kajian di kalangan macam kalian apa maksudnya ini ya? Ayam. Sudah hampir berapa tuh? Al-Kaba'ir itu penting kita baca. Karena kita tidak tahu dosa, kita nggak menyadari melakukan dosa besar. Dianggap kecil, ini yang bahaya. Takut terbawa mati. Walhamdulillah. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan belajar agama. Kan insya Allah kita dapat keselamatan kebaikan. Selanjutnya, qala dalam hadis yang lain, ya saya menambahnya, al-umrah ila al-umrah. Ya, kafaratul 5 bainahum. Umrah ke umrah. Ya, tahun ini dia punya rezeki, dia umrah. Habis umrah lakukan dosa. Dosa-dosa apa? Kecil ya. Dosa besar harus tahu tobat. Habis tobat menyesal. Lah itu benci, tidak mau kembali lagi. Ya, itu tobat itu. Kalau masih pingin belum tobat, Pak. Harus benci. Ya tobat, tetap dosanya. Pernah dia menyakiti apa ya? Alhamdulillah, minum khamar misalnya. Dia tobat kepada Allah. Harus benci dalam dirinya, nggak mau mengulangi lagi, menjauhi teman-temannya, akan menjatuhkan dirinya kepada khamar atau berzina dan semacamnya. Alhamdulillah. Lanjutnya, tinggal satu ini selesai. Ketiga, wasiat ketiga. Al-wasiatus salisah. Wasiat yang ketiga dari hadis di atas, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kalian dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik dengan manusia. Manusia, Pak, bukan hanya orang muslim. Seluruh manusia kita harus berbuat baik. Kita harus berbuat baik. Akhlak kita di sini pakai khaliqin nas bi khuluqin, dengan khuluq. Apa khuluq? Akhlak. Mengadab akhlak yang baik kepada manusia, ya. Anak kita, pada istri kita, pada saudara kita, tetangga kita, pada tetangga kita, antar negara pun kita harus berbuat baik. Itu tetangga antar negara. Maka jaga adab-adab kita dimanapun kita berada. Apalagi zaman sekarang lagi, zaman medsos. Sekali ngomong langsung ketahuan seluruh dunia. Iya kan? Antum sekarang lagi record nih, video lagi streaming, seluruh dunia lihat semua. Tinggal cari channelnya langsung ketahuan. Ya, siapapun. Maka sekali kita ngomong itu, kita akan kalau satu hal dosa akan menyeluruh dosa kita. Maka pentingnya kita menjaga lisan ini. Ya, di zaman akhir zaman ini. Ini ujian bagi kita semua. Maka berbaiklah kita berbuat baik, akhlak yang baik kepada manusia. Semakin kita akhlaknya baik kepada manusia, akan datang kepada Islam. Ini alasannya kenapa Nabi menggunakan hadis ini. Bagaimana sikap Nabi? Ya, dijahati, ya, dihianati oleh Abu Jahal. Beliau, masya Allah, ya. Orang waktu di Madinah beliau, ya, disakiti, beliau sabar. Ya, bagaimana ketemu Mekah? Dimaafkan oleh Nabi. Ya, menghinakan Rasulullah SAW, yang membuat jelek kepada para sahabat, ya, kasar kepada para sahabat, dimaafkan oleh Nabi SAW. Tapi setelah itu masuk Islam sendiri. Ya, inilah Islam. Maka jangan kita tunjukkan alat yang jelek.
Ya, apalagi antar tetangga, antar negara dengan negara. Saya antum sekarang ini sudah ke medsos, itu negara sudah semua antar tetangga pakai, misalnya sudah jatuh ke Facebook ya. Tapi kata saya jangan tinggalkan Facebook ya, kita ulang-ulang kita sekarang. Jangan tinggalkan YouTube, jangan tinggalkan, silakan berdakwah. Ya, boleh menyarankan seperti itu. Bagi yang silakan berdakwah terus, ya share ustaz-ustaz kita, kajian-kajian ustaz kita, sehingga menghilangkan subhat-subhat di antara saudara-saudara kita dengan dalil yang benar. Insya Allah akan kembali. Tapi dengan anak yang baik pula, jangan langsung kamu ini kafir, tidak benar sudah, ya, menjelek-jelekan orang, mengkafirkan orang, ya, sudah ini bukan dari Ahlussunnah, ya. Barakallahu fikum. Lanjutnya, maknanya di sini wal wasyatul, ya, syat al wasyatani, ya, awliyani fi muamalatil khaliq, ya. Dia senantiasa dari wasiat pertama berakhlak kepada manusia dengan apa? Akhlak yang baik. Ini dua kalimat yang sangat, ya, ditekankan oleh Rasulullah SAW, ya, yaitu fi muamalatil al-qulub. Dia muamalah dengan akhlak yang baik. Anta amala, ya, ma'hum bi khalqi hasanin. Dia dengan berakhlak, bermuamalah, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tahmidu alaihi wa la tadabuhi, dan tidak menyakitinya, mengotorinya. Wa dzalika bi talaqatil wajh wa sidqul qaul, yaitu dengan wajah yang benar, ya, berseri-seri kalau melihat saudara kita. Malengos Pak ini, ya, ada, ya. Naudzubillah, ada teman kita di Pak, pada depan kita, Pak. Kadang-kadang dia pura-pura nggak tahu di belakang ada kita. Takut terjadi kepada diri kita. Apakah lagi sudah ngaji? Dan ini terjadi banyak, bukan di sini. Jangan sampai kita punya adab seperti itu. Kita bertobat, kalau belum melakukan, bertobat kepada Allah. Jangan, kalau ada saudara datangi, ketemu di sini jalan, jangan kamu lagi. Kalau nggak bisa, assalamualaikum. Minimal begitulah. Ini tidak pakai salam. Ya, sudah ngaji, Alhamdulillah. Akhlaknya jelek. Apalagi menjadi rahmat kepada saudara sesama muslim seperti itu. Ketemu langsung antum rakul saudara, walaupun mungkin antum ada suatu masalah dengannya. Biasakan seperti itu. Dan jangan membuat apa? Hal-hal yang membuat sakit saudaranya. Contoh apa? Berbisik-bisik ketika ada saudara. Dilarang oleh Nabi. Nabi nggak suka kalau ada saudaranya berbisik-bisik dengan yang lainnya di depan. Itu dibenci Nabi SAW. Kalaupun antum mau bicara dengan dia berdua, pergi yang jauh, yang saudaranya tidak melihat, atau dengan suara yang keras, sehingga tidak menjadi fitnah di antara. Ini ada muamalah, ya, ada muamalah ini yang perlu dipelajari. Ini akhlak apa? Al-muraqabah, ketakwaannya seorang muslim di sini. Setelah nomor 3, ya, nomor 3 tadi. Ya. Barakallah. Lanjutnya, wal mukhatabah, ya, dia jaga wasidqul qaul, ya, perkataannya benar, dia jaga kejujuran lisannya, ya, tidak menyakiti saudaranya. Wasal mukhatabah, pembicaranya bagus. Wa ghairu dzalika min akhlaqil hasanah. Ini akhlak yang baik. Ya, tegas bicaranya. Kadang juga kemayu juga akan jadi fitnah. Ya. Apa ini hari ini? Ya. Akan jadi fitnah. Ya biasa saja ngobrol apa saja. Kalau memang, ya, sahabat Umar bin Khattab ada punya, kata para ulama, sahabat punya sifat-sifat tersendiri, punya kelebihan-kelebihan sendiri. Ya. Dan kita pun setiap manusia kaum muslimin punya sifat tersendiri. Ada yang apa? Orang memang begini, tapi kita nggak perlu baperan, bawa perasaan. Sedikit baper, penyakit Pak. Ya, ini penyakit. Ya, bawa perasaan, zaman sekarang baper istilahnya. Ya, ini juga tidak boleh sebagai seorang muslim. Ya, emosian, ya, emosi dalam artian tidak hal yang benar. Kalau emosi perkara yang benar dibolehkan. Ya, tapi dengan sikap-sikap Allah yang baik. Melihat maksiat, kita biasa saja senyum, jangan. Ya, atau perkara saudara kita, ada yang nggak jujur, ya tetap
Nah, kamu harus sholat, nah, waktunya sholat, nah. Begitu. Sholat, nah. Terus, sholat, begitu, diulang-ulang di rumah. Ya, jangan sampai kita dibiarkan. Terus lah ya, misalnya. Ayat terus begitu. Ya memang begitu. Sholat, nah. Misalnya tuh punya anak seperti itu. Ya, sabar sampai kita meninggal dunia. Tapi tidak keras memukul, nah, ya kan? Umpat, ya, naudzubillah ya, bicara, ya, nama binatang keluar semua, ya. Naudzubillah, ya. Kalau kucing masih mending tapi nggak bagus, kucing mana ini banyak deh, ya. Naudzubillah, ya. Jangan sampai kita seperti itu, seorang yang ngaji, ya. Selanjutnya, waqad ja'at an-nusus katsira. Sungguh banyak nas-nas dalil yang banyak fi fadlil khalqil hasan hatta qala Nabi sallallahu amalul mu'minin, sempurnanya orang mukmin imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurnanya orang mukmin itu imannya apabila apa? Akhlaknya baik. Ini Pak, akhlaknya baik. Ya, jangan sampai kita ini penting ini akhlak baik, Pak. Akhlak baik kita dijaga. Maksud apa? Muraqabah, pengawasan kita di sisi Allah, akhlak dan adab. Maka ada kitab apa? Ada yang tahu? Adabul Mufrad yang ditulis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya. Alhamdulillah sudah ngaji, alhamdulillah. Ya. Adab ada sana adab dengan orang non muslim, ada. Ya, adab makan dengan orang muslim, ada. Nabi yang ngajarin, iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarin. Biar kita menjadi rahmat. Barakallahu fikum. Ya, selanjutnya tinggal sedikit satu baris. Wa qarabahu minhu manzilatul yaumil qiyamah ahsanul akhlak. Dan orang yang derajatnya tinggi nanti di hari kiamat akhlaknya yang bagus. Nih. Akhlaknya jaga dengan saudara kita, akhlak ya. Fal akhlaqul hasanah ma'a kauniha musallikan hasanah fi mustami'at. Dia jaga akhlaknya yang baik tersebut dengan fil mustami'at di masyarakatnya. Ya, jangan jadi teror. Bromocora, menakutkan di masyarakat kita. Kalau ada kita takut semua masyarakat kita. Jangan. Walhamdulillah. Jadi yang ya perbuatan kriminal. Walhamdulillah. Jadilah orang yang baik di tengah masyarakatnya. Wal fil mujtami'at, kata saya. Di masyarakat kalian. Ini yang terpenting. Kalau zaman sekarang di dunia medsos kalian jaga. Ya, jangan sembarangan tidak ngomong. Yang ngaji insyaallah. Ya, atau bukan negara kita, jaga anak kita. Anak kita terutama. Hatta dia seorang ustaz, seorang kiai, ya, harus jaga lisannya ketika dia kajian. Barakallahu fikum. Saya pun juga butuh nasihat. Misalnya keluar ya lafaz-lafaz yang tidak menyakitkan saudara-saudara kita. Barakallahu. Lanjutnya, wa yakunu sahibahu mahbuban, yang bagi seseorang yang pelakunya dia senang ila nas di hadapan manusia. Ya fiha ajrun azim. Inilah pahala yang besar ketika dia berakhlak kepada manusia, akan nanti tertarik kepada Islam. Ini ya Tuhan. Pentingnya kita akhlak yang baik. Kalau kita punya akhlak yang baik, ya insya Allah ya tidak akan menjadi fitnah di antara manusia. Ya, tidak meneror manusia. Ya, lihat seorang pemuda ketika yang dipisahkan oleh Nabi SAW. Ketika ada binatang besar, dia sudah belajar ilmu, ya. Dia sudah meninggalkan ilmu sihirnya, dia belajar ilmu menggunakan ilmu agama yang belajar. Allahumma firihim bima syi'ta, kata Allah. Langsung binatang yang besar itu yang mengganggu manusia hancur. Ya. Di bab kisah Ashabul Ukhdud, ya. Nanti ada bab khusus itu. Barakallahu. Dia jaringan, ya. Barakallahu. Ya. Nanti larinya Bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu Allahumma firihim bima syi'ta ketika dilempar batu, ya. Binatangnya mati. Kata Nabi, asalnya belajar ilmu sihir, ya, lalu ketemu seorang orang alim dari Bani Israel, dia belajar ilmu agama. Dia gunakan. Ini pemuda tersebut. Barakallahu fikum. Mahbuban,
dicintai ya di tengah manusia. Bagaimana kita ya bukan jadi dibenci di tengah manusia. Akhlak kita ya sehingga jauh dari Islam. Ini yang dipentingkan oleh Syekh. Ini pahala yang besar. Ya, akhlak yang baik. Ketemu yang bukan sapa ya. Memang kalau misalnya dia bukan sapa dengan salam good morning, selamat pagi kalau dia bukan muslim. Kalau dia pakai assalamualaikum warahmatullahi kita jawab sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Diajarkan Nabi begitu. Waalaikum. Ya, kecuali salam-salam yang apa? Sesuatu yang mengandung ejekan. Enggak boleh. Ya. Ya. Barakallah. Ya. Tinggal satu barakallah. Ya. Al-insan fi yaumil qiyamah. Dia paling bagus, yang paling besar, yang agung nanti di hari kiamat. Ya, bagi orang yang berakhlak yang baik. Maka pentingnya kita ya menjaga ya komponen ini, 3 komponen yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama takwa kepada Allah, yaitu menutup kejelekan dengan kebaikan. Yang ketiga berakhlak yang baik di tengah manusia. Ya, dengan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.